Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izza'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para orang tua kami, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para pengunjung rumah makan Cobek Ulek, ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus Bapak tokoh masyarakat kita, Bapak Ustadz Abdul Rahim, Bapak Ketua Karang Taruna Wilayah RW 04 Kelurahan Kebalen, beserta jajarannya yang kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, mobil khusus keluarga besar rumah makan Cobek Ulek yang di bawah komando Ibu Linda Marlinda. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat sekalian yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, serta anak-anak yatim wilayah RW 04 Kelurahan Kebalen, yang kita semuanya mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat nikmat dan rahmatnya pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di rumah makan Cobek Ulek Kebalen, ya, dalam rangka santunan anak-anak yatim yang di bawah komando Ibu Linda Marlinda beserta aparat beserta karyawan-karyawannya semua. Santap sore, ya, di rumah makan Cobek Ulek. Alhamdulillah saya kenal dengan Ibu Linda Marlinda, ya, saya kenal baik. Tahu kalau dia kenal enggak sama saya. Saya kenal, ya. Ustadz. Alhamdulillah juga saya sudah berapa kali ya ke sini, 2 atau 3 kali lah, ya. Berharap saya dengan Ibu Linda Marlinda kenal, ngarang-ngarep dikasih gratisan gitu, ya, kalau makan di sini, ya. Enaknya itu makan di sini, alhamdulillah nasinya nggak dihitung, ya, nasinya nggak dihitung, karena kalau ngitung nasi dulu kelamaan, ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, pengunjung rumah makan Cobek Ulek yang terhormat, serta anak-anakku sekalian, rahimakumullah, saya ingin berbicara masalah manusia, kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali mengumpamakan, ya, tingkah laku manusia itu dengan binatang, ya. Bahkan disebutkan di beberapa ayat, ya, yang menjadi nama surat itu adalah diambil dari nama binatang. Apa diantaranya? Yang pertama ada nama surat namanya Al-Baqarah, ya. Nama surat namanya apa? Al-Baqarah.
Apa artinya Al-Baqarah? Siapa yang tahu, adik-adik? Hah? Al-Baqarah itu apa artinya? Al-Baqarah itu namanya artinya sapi betina. Ya, sapi betina. Yang kedua, ada nama surat di dalam Al-Quran namanya Al-Fil. Apa Al-Fil? Fil itu namanya gajah. Ya. Kemudian ada lagi nama surat di dalam Al-Quran namanya apa? An-Nahl. Apa? An-Nahl. An-Nahl itu apa? An-Nahl itu artinya lebah. Apa artinya? Lebah. Kemudian yang selanjutnya ada nama surat di dalam Al-Quran namanya apa? An-Naml. An-Naml. Apa An-Naml? An-Naml itu artinya semut. Apa namanya? Semut. Dan yang terakhir, nama surat di dalam Al-Quran namanya disebut Al-Ankabut. Ya, apa namanya? Al-Ankabut. Apa itu artinya Al-Ankabut? Al-Ankabut itu artinya laba-laba. Ya, laba-laba apa bala-bala? Laba-laba. Ya. Enak, Banyak lagi binatang-binatang yang disebutkan di dalam Al-Quran, walaupun bukan menjadi nama surat. Ada dicontohkan misalnya nama apa? Anjing. Disebutkan dalam Al-Quran karena ada kisah sejarah namanya Ashabul Kahfi. Ya, kisah Ashabul Kahfi adalah kisah beberapa orang anak muda yang menentang pemerintahan yang zalim pada saat itu. Cuma pemuda itu diiringi oleh apa? Oleh anjing. Nah, salah satu binatang anjing yang masuk surga adalah binatang anjing Ashabul Kahfi. Ya. Dan banyak lagi yang lainnya disebutkan dalam Al-Quran. Nah, yang menjadi pembahasan kita pada sore hari ini adalah 3 nama binatang yang ada di dalam Al-Quran dan dijadikan nama surat. Ya, dijadikan nama surat. Yang pertama kita akan bahas yaitu namanya An-Naml. Apa namanya? An-Naml. Apa tadi An-Naml artinya? An-Naml itu artinya semut. Ya, artinya apa? Semut. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada manusia lewat binatang. Kenapa manusia dijadikan sebagai perumpamaan binatang? Karena menurut sebagian para ulama, al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Jadi kita ini manusia adalah layaknya hewan, sama seperti hewan. Kalau manusia itu berhati halus, dia bahkan melebihi malaikat. Ya, itu manusia. Tapi kalau manusia itu jahat, hatinya kotor, ya, suka menentang firman-firman Allah, maka dia itu lebih jahat daripada binatang. Ya. Nah, makanya diperumpamakan contoh manusia dengan binatang. Jadi tadi yang pertama kita akan bahas tentang An-Naml. Apa An-Naml? An-Naml itu semut. Kenapa semut dijadikan sebagai nama surat di dalam Al-Quran? Karena semut ini dia adalah sebagai binatang yang rakus. Binatang yang apa? Yang rakus. Dia itu mengumpulkan makanan, bahkan lebih banyak yang dikumpulkan dari umurnya.
Umur semut itu tidak lebih tidak kurang dari 20 hari. Ya. Umur semut berapa? 20 hari. Ya. Kalau sudah 20 hari maka semut itu akan apa? Mati. Tetapi semut itu di dalam mengumpulkan makanan, dia sebanyak-banyaknya itu makanan dikumpulkan, seolah-olah dia tidak akan pernah mati. Ya, itu banyak sekali makanan dikumpulkan di sarangnya. Ya, bahkan dia tidak ingat itu akan umurnya. Umurnya cuma 20 hari. Ya. Nah, maka semut ini dikategorikan sebagai binatang yang apa? Yang rakus. Manusia pun seperti itu. Ya. Manusia yang rakus adalah manusia yang mengumpulkan apa? Mengumpulkan makanan, mengumpulkan hartanya sebanyak-banyaknya. Dia tidak tahu mana itu harta yang haram, mana itu harta yang halal, dikumpulkan terus-menerus. Nah, orang yang seperti itu digambarkan dalam Al-Quran dalam surat At-Takasur. Alhaakumut takasur. Apa alhaakumut takasur artinya? Bahaya atau celakalah orang-orang yang mengumpulkan harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai mereka itu masuk ke liang kubur. Ya. Jadi orang yang mengumpulkan harta tidak akan ada habisnya, tidak akan ada hentinya, kecuali kalau mereka sudah masuk ke liang kubur. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, binatang yang dicontohkan di dalam Al-Quran sebagai perumpamaan manusia adalah binatang apa? Al-Ankabut. Apa Al-Ankabut? Laba-laba. Ya. Nah, kenapa laba-laba dijadikan sebagai perumpamaan manusia dan dijadikan sebagai nama surat di dalam Al-Quran? Karena laba-laba ini binatang yang sangat buas. Ya, binatang yang sangat buas. Kenapa disebut sangat buas? Karena betinanya, jantannya, ya, jantannya itu kalau habis kawin pasti dimakannya juga, ya, oleh betinanya. Ya, jadi kalau dia habis kawin itu jantannya pasti dimakan oleh betinanya. Nah, ini binatang yang sangat apa? Yang sangat buas. Nah, artinya pada diri manusia ada sifat seperti itu. Kenapa seperti itu? Ada sifat yang tidak kenal mengalah. Ya, tidak mau mengalah. Ya, antara yang betina, antara yang laki dengan yang perempuan. Ada yang rumah tangganya apa? Bubar, gara-gara apa? Gara-gara satu dengan yang lainnya tidak pernah apa? Tidak pernah mau mengalah. Nah, hal ini dicontohkan dalam Al-Quran pada surat Al-Ankabut. Ya, sifat laba-laba seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, adalah yaitu an-nahal. Apa an-nahal? An-nahal itu lebah. Ya, lebah. Kenapa lebah dicontohkan di dalam Al-Quran? Karena lebah ini binatang yang sangat apa? Yang sangat serba kepakai. Ya. Kenapa lebah serba kepakai? Karena makanan lebah diambil dari yang baik-baik. Apa makanan lebah? Makanan lebah itu apa? Sari pati bunga. Ya. Diambil yang baik, itu sari pati bunga. Dan yang dikeluarkan pun yang baik-baik. Apa yang dikeluarkan oleh lebah? Madu. Ya. Dikeluarkan oleh lebah yaitu madu, berarti yang baik. Makanannya yang baik, yang dikeluarkannya pun yang baik. Ya. Dan kalaupun dia hinggap, walaupun hinggap itu di dahan kering,
pasti dahan itu tidak akan apa? Tidak akan patah. Nah, inilah yang perlu kita contoh dari binatang an-nahal, dari binatang apa? Lebah. Kita manusia harus mencari hal-hal yang baik, mencari nafkah, carilah nafkah yang baik, dan dikeluarkannya pun harus yang baik, yang baik-baik. Ya, ini perlu kita contoh dari tiga sifat binatang ini. Maka yang perlu kita contoh adalah binatang lebah, karena lebah adalah binatang yang sangat apa? Yang sangat berguna ya bagi manusia, yaitu untuk kesehatan. Apanya yang diambil? Madunya, ya, madunya. Nah, anak-anakku sekalian, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, itulah kisah-kisah, gambaran-gambaran manusia yang diumpamakan sebagai sifatnya binatang, ya, sebagai sifatnya binatang. Dan yang kita ambil harusnya yaitu adalah binatang lebah, ya. Yang dua kita tinggalkan, yaitu semut dan laba-laba, karena dua sifat binatang ini sifatnya tidak baik untuk kita contoh, ya. Dan yang terbaik adalah yang perlu kita contoh, yaitu binatang lebah. Baiklah anak-anakku sekalian rahimakumullah dan para pengunjung, kita tutup dengan pembacaan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah makan Cobek Ulek, ya, terutama Ibu Linda Marlinda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga karyawan-karyawannya semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian juga pengunjungnya biar banyak, ya, dan juga bisa menyantuni, ya, bisa menyantuni anak-anak yatim yang biasa diselenggarakan oleh rumah makan Cobek Ulek, ya. Terutama ini para almarhum wal marhumin, bagi keluarga almarhum Ibu Linda Marlinda, yaitu diantaranya almarhum Bapak Sutanji Hadi bin Soekarto, Sutanji Hadi Soekarto bin Sanwikarto, kemudian Ibu Haulah binti Abdul Wahab, kemudian Bapak Sugiono bin Suparman, kemudian Abdul Karim bin Abdul Wahab, kemudian Maryam binti Abdul Wahab, kemudian almarhumah Aisyah binti Pulan, kemudian almarhum Abdul Wahab bin Pulan, kemudian Abdul Aziz bin Abdul Wahab, kemudian Ibu Sumarni binti Pulan, kemudian Ibu Suminah binti Pulan, almarhum Ibrahim bin Abdul Wahab, kemudian Mahmud bin Abdul Wahab, kemudian Komarudin bin Abi Rohi, ya, dan juga keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita, serta guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya, dan ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, mari kita angkat tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahil karim antal karim, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqbilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'awat, wa ya qadiyal hajat. Allahumma anjilir rahmata wan ni'mata wasyafa'ata 'alaiha wa 'alaihi wa 'alaihim wa 'ala jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اعتق رقابنا ورقابهم من النار وإدهم يا إلهنا من عذاب القبر وفتنته اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا أرحم الراحمين الله بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم رب دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yatim piatu sabarlah dalam hatimu. Semua terjadi kehendaki lagi. Janganlah kau bersedih lagi. Wahai kawanku yatim piatu, sabarlah dalam hatimu. Semua terjadi kehendaki lagi. Janganlah kau bersedih lagi. Yatim piatu, malangnya nasibmu, ditinggal ayah dan ibu. Hidup di dunia kala menderita, tabah jangan putus asa. Wahai kawanku yatim piatu, sabarlah dalam hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua terjadi kehendaki ilahi. Janganlah kau bersedih lagi. Aku doakan semoga ada jalan untuk menggapai kesuksesan. Amin, amin. Jangan menyerah, masih